Nomor 1, pernyataan tentang sifat koligatif berikut yang tidak tepat. Berarti yang salah ya. A. Titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih larutan. Ini benar ya. Karena sifat koligatif terhadap titik didih adalah kenaikan titik didih. Nah, jadi kenaikan titik didih artinya jumlah partikel zat terlarut semakin banyak dalam larutan, maka titik didihnya naik ya. Kalau penurunan berarti jumlah partikelnya banyak, makin turun sifat tersebut ya. Contohnya tekanan uap sama titik beku itu kan penurunan ya. Yang B, larutan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada larutan. Nah, ini larutan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada larutan. Apa ini? Kok larutan dibandingkan dengan larutan apa? Ini nggak jelas ini. Yang C, adanya zat terlarut menghalangi proses penguapan dari molekul pelarut. Ya, benar ya. Jadi adanya zat terlarut itu seakan-akan menghalangi proses penguapan dari molekul pelarut. Walaupun masih tetap ada yang menguap, tapi nggak semua, nggak banyak gitu ya. Sifat koligatif ditentukan oleh jumlah partikel, benar. Tidak dipengaruhi, benar. Jadi jawabannya ini saya ragu B, karena larutan dibandingkan dengan larutan nggak nyambung. Jadi yang nomor 1 skip aja. Yang nomor 2, zat terlarut dalam larutan menyebabkan, maksudnya adanya zat terlarut itu menyebabkan apa? Titik didih larutan lebih tinggi dari pelarut, ini benar. Ya. Jadi titik didih larutan itu selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Yang lainnya semua salah. Oke, yang nomor 3, sifat berikut yang tidak termasuk sifat koligatif larutan. Yang C ya, yang tidak. Tekanan osmotik itu tidak ada kata penurunan. Jadi tekanan osmotik itu ya tekanan osmotik aja. Kan sifat koligatif itu ada 4 ya. Penurunan tekanan uap. Kemudian penurunan titik beku. Kenaikan titik didih. Nah, untuk tekanan osmotik itu nggak ada penurunan atau kenaikan judulnya. Tekanan osmotik aja gitu. Jadi yang C salah ya. Nomor 4, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah zat dalam larutan. Jumlah zat terlarut ya. Jadi dia ini hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Jadi semakin besar jumlah zat terlarut, maka titik didih makin besar. Titik beku makin turun. Tekanan uap makin turun. Kayak gitu-gitu ya. Nomor 5, daerah yang menunjukkan perubahan titik beku adalah, perubahan titik beku berarti jarak dari titik beku pelarut, ini TF0, sama titik beku larutan, ini TF. Jadi A ke B ini adalah perubahan titik beku. Kalau perubahan titik didih berarti ini titik didih pelarut sama titik didih larutan. Nah, berarti CKD ini adalah perubahan titik didih atau kenaikan titik didih. Tekanan uap air murni 20 mm Hg. Berarti ini P0 ya. 20. Tandanya sistem mengikuti hukum Herold. Oke. Ya. Ditanya adalah berapa tekanan uap air jenuh dari larutan. Berarti yang ditanya adalah P. Nah, rumus P itu adalah P0 dikali XP. Berarti kita tinggal mencari XP-nya. Nah, XP rumusnya ini kan yang dilarutkan kan ZA ya. Nah, ZA ini adalah zat non-elektrolit. Maka kita masukkanlah rumus sifat koligatif zat non-elektrolit. Nah, kalau di fraksi mol ini, maka rumus non-elektrolit sama dengan NP dibagi NT tambah NP. Nah, NP mol pelarut itu sama dengan pelarutnya air kan ya. 36 gram dibagi
MR-nya air 18 ya. Sama dengan 2 mol. Nah, sekarang NT-nya. NT sama dengan berarti pupuk ZA sebagai terlarut. 66 gram dibagi 132. 0,5. Oke, jadi ke sini masuk aja NP-nya berarti 2 dibagi NT-nya 0,5 tambah 2. 2 bagi 0,5 sama dengan 2 bagi 2,5 sama dengan 0,8 ya, guys. Nah, berarti kita udah tahu XP-nya 0,8. Jadi langsung aja nih 20 mm Hg dikali 0,8 sama dengan 16 mm Hg. Nah, berarti jawabannya adalah D. Nah, hati-hati yang ditanya adalah P ya. Kalau misalnya yang ditanya delta P-nya atau penurunan tekanan uap, maka delta P itu kan P0 dikurang P ya. Maka sama dengan P0-nya tadi 20 dikurang 16 sama dengan 4 mm Hg. Jadi hati-hati yang ditanya itu deltanya kah atau tekanan uapnya saja gitu. Ini kebetulan yang ditanyakan di sini. Maka tekanan uap jenuh dari larutan. Berarti ini mengandung makna P. Nomor 7, campuran berikut yang membentuk larutan dengan titik didih paling rendah. Nah, kalau titik didih paling rendah, teman-teman ya, maka itu kan titik didih kan judulnya kenaikan titik didih ya. Kenaikan, sifat kualitatifnya kan kenaikan titik didih. Jadi artinya titik didih itu naik jika jumlah partikelnya besar. Jadi jumlah partikelnya besar, maka titik didihnya besar. Titik didihnya naik gitu loh ya. Maka jumlah partikel itu kan bisa kita lihat dari molal kali ion ya. Nah, sukrosa itu kan non elektrolit. Jadi nanti ini sama dengan molalnya 2 mol per kilogram. Kan molal itu kan mol terlarut per kilogram pelarut. Nah, kan ini mol terlarut berarti M-nya sama dengan 2 mol dibagi ini gram air pelarut, berapa kilo satu, berarti 2 molal. Nah, jadi yang A ini 2 molal ya, teman-teman. Nah, karena dia elektrolit, non-elektrolit ini, maka nggak dikali I, gitu. Nah, ke nomor B. Yang B ini berarti ini molnya itu 2 per ini ya. Jadi molnya ini, molnya KCl, sama dengan 2 per 74,5. 0,03 lah ya. Ini kan ini molnya 0,03 bagi 1. Berarti 0,03 molal ya. Oke. Nah, ini kan ada ionnya 2, teman-teman. Ini ionnya 2, berarti ini kali 2. Maka jumlah partikelnya ini 0,06. Jadi yang pertama 2 molal 0,06. Nah, glukosa 2 gram dibagi ini berarti gramnya ini berapa kan gitu ya. Jadi ini 2 gram per 180. Ini berarti 1 per 90 0,001 ya. 0,01 ya. Bagi berarti molalitasnya itu bagi 0,5 ya. Molalitasnya sama dengan 0,01 bagi setengah sama dengan kali 2 itu ya berarti ya. 0,02. Berarti di sini kita tuliskan 0,02. Nah, jumlah partikelnya ya. Oke, dapat. Ini 1 mol urea. Oke, berarti ini 1 mol 1 per 0,5 ya. Jadi kilo. Berarti ini 2 M juga jumlah partikelnya. Yang ini 2 glukosa dalam 100 gram. 2 mol per 0,1 sama dengan 20. Nah, jadi kita titik didih paling rendah. Jadi titik didih paling rendah berarti yang jumlah partikelnya yang sedikit ya. Jumlah partikelnya yang sedikit adalah C, teman-teman. Ya. Jadi kalau dibalik titik didih paling tinggi maka jawabannya E. Jadi kayak gini cara mencarinya ya. Jadi jumlah partikelnya jangan lupa dikali I kalau dia elektrolit. Nah, di sini yang elektrolit cuma yang B.
Yang lain kan 0. Nomor 8. Tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 15 mm Hg pada suhu 30 derajat Celcius, maka ke dalam 180 gram air harus dilarutkan garam dapur atau MR58,5 sebanyak berapa, kan gitu. Jadi ini ditanya adalah massa dari zat terlarut. Ya, ditanya massa zat terlarut. Maka yang diketahui adalah tekanan uap air, maka P0-nya 30 mm Hg. Kemudian tekanan uap jenuh, maka P ya. Oke, ini 15 mm Hg. Yang ditanyakan adalah berapa gramnya si NaCl. Nah, NaCl itu kan sebagai terlarut ya. Nah, rumus yang kita pakai berarti P sama dengan P0 kali XP. Nah, garam dapur kan kita tahu itu NaCl ya. NaCl itu mempunyai ionnya sama dengan 2. Nah, NaCl kita tahu elektrolit kuat ya teman-teman. Nah, kalau elektrolit kuat tidak dikasih tahu alfanya berapa, maka alfanya dianggap 1. Dianggap 1 kalau nggak dikasih tahu. Khusus elektrolit kuat ya. Nah, elektrolit kuat itu apa saja? Elektrolit kuat ada, kita anggap garam itu elektrolit kuat, garam apapun ya. Kemudian asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi kalau alfanya nggak dikasih tahu dari elektrolit kuat ini, anggap aja 1. Nah, kalau alfanya dianggap 1, maka I sama dengan N. Nah, jadi jumlah ion itu sama dengan I, teman-teman ya. Nah, karena ini adalah elektrolit, maka rumus untuk tekanannya itu beda, difraksi molnya beda. Ya. Difraksi molnya itu kan ada faktor Van Hoff di sini ya, NT kali I tambah NP. Nah, jadi di sini ada I-nya, seperti itu. Nah, maka sekarang kita akan mencari XP-nya dari sini. Nah, P-nya tadi 15 sama dengan 30 kali XP. Maka XP-nya sama dengan 0,5 ya. Oke, sekarang kita lihat NP-nya ada nggak dikasih tahu. Nah, NP-nya udah dikasih tahu di sini. Nah, 180 gram air. Nah, berarti NP-nya 180, MR-nya air 18 ya. Ini 10. Oke, berarti XP-nya 0,5 sama dengan, dari sini ya. NP-nya tadi 10 dibagi. NT-nya ini yang kita cari. Nah, jadi kalau kita dapat mol terlarut, gram terlarutnya dapat dong. I-nya itu dianggap sama dengan N karena elektrolit kuat dan alfanya dianggap 1. Maka ini sama dengan 2 tambah 10. Nah, jadi kalau ini kita operasikan, NT sama dengan 10 kurang 5. Jadi mol terlarutnya itu 5, teman-teman. Nah, dari mol terlarut ini kita bisa mencari massa zat terlarut, di mana massa zat terlarut sama dengan mol dikali MR kan, mol terlarut dikali MR. Nah, mol terlarutnya kita dapatkan 5. Kemudian MR-nya garam dapurnya terlarutnya itu 58,5. Maka gram terlarutnya 292,5. 292,5 gram. Nah, nggak ada jawabannya ya. Nggak ada di sini jawabannya. Tapi ini jawabannya udah benar ya teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau dia elektrolit, I-nya itu nempelnya di sini. NT kali I. Jadi di mol terlarutnya ada I-nya. Di mol pelarut nggak ada. Jadi ini nomor 8. Ya. Nomor 9. Titik beku larutan sukrosa 5 molal dalam air adalah -2 derajat Celcius. Menurut perkiraan, NaCl 2 molal akan membeku pada suhu. Oke, berarti di sini ada dua larutan. Ada pertama yang NaCl, ini terpisah ya. Yang kedua ada sukrosa. Nah, sukrosa ini non-elektrolit ya teman-teman ya. NaCl itu elektrolit kuat malah. Maka dianggap I sama dengan N, sama dengan 2 ya. Oke, jadi ini dikasih tahu NaCl-nya 2 molal, 2M.
sedangkan sukrosanya 5 molal. Terus dikasih tahu titik beku larutan sukrosa, berarti titik beku larutan sukrosa ini adalah TF-nya. TF-nya sama dengan minus 2. Maka delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Nah, titik bekunya pelarut air TF0 itu sama dengan 0, terus minus 2, maka sama dengan 2. Nah, dari sini kita akan dapat KF ya teman-teman. Delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, karena ini non-elektrolit nggak ada I. Maka KF sama dengan tadi delta TF-nya 2 ya. Maka 2 per M-nya 5. Maka ini KF-nya 0,4 guys. Nah, ke sini kita ambil KF yang dari sukrosa. Jadi KF itu sama ya untuk semua larutan pada keadaan tertentu, teman-teman. Jadi di sini kita buat rumusnya, yang ditanyakan larutan akan membeku pada suhu. Jadi di sini yang ditanya NaCl-nya adalah TF-nya berapa gitu ya kan. Nah, untuk mencari TF kita harus perlu tahu dulu delta TF-nya dari NaCl ini. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, kenapa ada I? Karena dia elektrolit di sini. Nah, delta TF itu sama dengan KF-nya tadi 0,4 dapat dari sukrosa, M-nya kan 2 ya. I-nya itu 2. Jadi sudah saya jelaskan ini, maka ini sama dengan 4 dikali 0,4, 1,6 derajat Celcius. Nah, jadi sekarang TF itu sama dengan TF0 dikurang delta TF ya teman-teman ya, dari rumus yang sudah saya jabarkan. Oke, jadi ini 0 derajat, titik bekunya pelarut ya, TF0 itu 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya tadi 1,6 derajat Celcius, maka TF atau titik beku larutan NaCl2 molal sama dengan minus 1,6 derajat Celcius. Selesai. Jadi jawabannya adalah A. Itu kenapa I-nya jadi 2, Pak? Gara-gara sama dengan molal ya, Pak ya? Nah, I-nya jadi 2, NaCl itu elektrolit kuat enggak? Iya, Pak. Nah, oke, Kenneth. Tadi saya katakan di atas, kalau dia elektrolit kuat, ada nggak dikasih tahu alfanya berapa di sini? 1, Pak, kata Bapak. Kan nggak ada dikasih tahu sebenarnya. Maksud saya di atas tadi ini adalah kalau elektrolit kuat alfanya tidak dikasih tahu, dianggap 1. Dianggap 1 loh. Jadi apakah elektrolit kuat itu alfanya selalu 1? Enggak. Bisa saja dia 0,96 gitu-gitu loh. Ya. Tapi kalau di sini kan nggak dikasih tahu. Jadi kalau kamu ketemu elektrolit kuat, anggap alfanya 1. Nah, kalau alfanya 1 untuk elektrolit kuat, maka I-nya itu sama dengan jumlah ion. N ini kan jumlah ion ya, teman-teman ya. NaCl jumlah ionnya berapa, Kenneth? 2, Pak. 2, maka I-nya 2. Sampai sini udah bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya, pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalnya elektrolit lemah, Pak? Boleh nggak saya anggap alfanya 1? Nggak boleh. Contoh, asam cuka itu kan adalah asam yang lemah. Nggak dikasih tahu alfanya, boleh nggak saya anggap alfanya 1? Nggak boleh. Alfanya harus kamu anggap lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Walaupun nggak dikasih tahu. Jadi yang bisa kita anggap 1 itu hanya elektrolit kuat. Nah, saya ulangi, elektrolit kuat itu adalah garam. Terus apa lagi? Anggap aja garam gitu. Jadi anggap aja semua garam di sini, karena yang pasti sifat koligatif larutan, garam-garam yang dimasukkan pasti garam-garam yang mudah larut. Kalau mudah larut, maka dia pasti elektrolit kuat ya. Terus asam kuat itu pasti elektrolit kuat. Jadi kalau nggak dikasih tahu alfanya, anggap 1. Terus basa kuat. Nah, basa kuat, asam kuat kan kalian udah tahu apa saja zat-zatnya kan ya. Jadi kalau kalian ketemu elektrolit lemah, boleh nggak dianggap alfanya 1, Pak? Nggak boleh. Ya, gitu. Ya, itu nomor 9. Nomor 10. Gambar berikut menunjukkan keadaan partikel zat terlarut dalam larutan. Larutan yang titik bekunya paling tinggi adalah larutan. Nah, tadi titik beku. Titik beku itu kan kalau di sifat koligatif judulnya penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku. Nah, artinya di sini ada kata penurunan.
Artinya kalau jumlah partikelnya banyak, maka titik bekunya turun. Nah, di sini yang ditanya apa? Titik beku paling tinggi. Berarti titik beku paling tinggi ini kesimpulannya jumlah partikel yang sedikit dong. Ya enggak? Karena dari definisinya dia jumlah partikel banyak, titik bekunya turun. Maka manalah di sini yang jumlah partikelnya sedikit. Jumlah partikel terlarut ya teman-teman maksud saya. Maka jawabannya 2 ya. Titik beku paling tinggi berarti jumlah partikel yang paling sedikit. Anggaplah bulat-bulat itu jumlah partikelnya. Kan itu yang paling sedikit. Kalau dibalik, titik beku paling rendah, nomor 1. Kalau ditanya, titik didih paling tinggi, nomor 1. Titik didih paling rendah, nomor 2. Larutan berikut yang isotonis dengan larutan urea 2 molar adalah larutan. Nah, pernah nggak mendengar kata isotonis? Nah, isotonis ini artinya adalah tekanan osmotiknya itu sama. Nah, jadi ada beberapa istilah ya. Ada namanya hipertonis. Hipertonis. Hyper berarti ini mengandung makna tekanan osmotiknya lebih besar. Hiper. Ada namanya hipotonis. Jadi kalau dikatakan larutan A hipotonis terhadap B, berarti artinya tekanan osmotiknya si A itu lebih kecil daripada si B gitu. Nah, kalau dikatakan isotonis, maka tekanan osmotiknya itu sama. Nah, pertanyaan nomor 11, larutan berikut yang isotonis berarti yang V-nya atau tekanan osmotiknya sama dengan urea 2 molar adalah. Nah, urea itu non-elektrolit, teman-teman. Jadi kalau kita cari rumusnya, V sama dengan, rumusnya kan MRT kan. Tekanan osmotik itu V sama dengan MRT. Karena dia non-elektrolit. Kalau elektrolit ada faktor Van Hoff I. Nah, ini 2M kan. 2 dikali R dikali T. Berarti 2RT. Jadi V-nya urea itu 2RT, teman-teman. Jadi kita mencari V-nya yang 2RT di sini. Itulah isotonis. Kita cari yang A. A ini elektrolit kuat karena garam. Maka I-nya ini 2. Ya kan? I-nya 2. Oke. Jadi ini V sama dengan MRTI. Ada I-nya. Karena dia elektrolit. Jadi M-nya 1. I-nya 2. 1 kali 2 berarti ini jadi 2RT. Sama kan? Sama-sama 2RT. Maka ini namanya isotonis. Maka jawabannya 11 ya A dong. Udah langsung ketemu. Tapi nggak apa-apa kita cek yang 11B. Yang 11B ini P sama dengan MgCl2. Maka MgCl2 ini garam ya. I-nya 3, teman-teman. Karena jumlah ionnya juga 3. MRTI. Nah, M-nya kan 1. RT-nya tetap RT aja kamu buat. Nah, I-nya 3. 1 kali 3 maka 3RT. Nah, 3RT itu berarti dia tidak isotonis. Si urea itu hipotonis sama dia kan. Lebih rendah kan. Oke, yang C. Nah, yang C ini kan sebenarnya jumlah ionnya 2. Tapi kita nggak bisa anggap alfanya itu 1. Karena ini elektrolit lemah, teman-teman. Ya, ini elektrolit lemah. Jadi, ini kesimpulannya I-nya itu lebih kecil dari 2 gitu loh. Jadi kamu buat lebih kecil dari 2. Maka P-nya ini sama dengan, benar, ini sama dengan tetap MRTI. Jadi ini pakai rumus MRTI tetap. Cuma kan dia lebih kecil dari 2 I-nya kan. Ya, karena N-nya lebih kecil dari 2. Maka ini jawabannya lebih kecil dari 2RT. Itu jawabannya kita buat lebih kecil dari 2RT. Ini juga sama, NH3 kan elektrolit lemah kan. Maka Pi-nya sama dengan lebih kecil dari 2RT. Jadi kita buat lebih kecil dari 2RT kayak gitu. Nah, glukosa. Glukosa ini non-elektrolit. Pi sama dengan MRT doang. Gak ada I-nya. Maka ini sama dengan 1 kali RT, maka R kali T. Jadi yang isotonis ya cuma yang 11A. Yang lainnya hipotonis atau hipertonis terhadap urea 2M. Oke, nomor 11 seperti ini kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan?
I-nya bisa dihitung nilainya nggak, Pak? Kalau kayak yang C gitu. I-nya ya kita nggak bisa hitung. Jadi kalau elektrolit lemah, kita nggak bisa hitung I-nya kalau alfanya nggak dikasih tahu. I-nya itu hanya bisa perkiraan. Lebih kecil gitu. Mungkin kamu bertanya, Miti, ya, dari mana saya tahu ini lebih kecil dari 2 I-nya? Nah, rumus itu kan gini ya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa kan. Nah, alfanya kan saya anggap tidak sama dengan 1. Ya. Jadi alfanya ini, alfanya C sama E, C sama D, itu alfanya lebih kecil dari 1 ya. Nah, jadi ini saya masuk ini 1 tambah, ini kan jumlah ionnya ini kan 2 ya. Jumlah ionnya 2. 2 dikurang 1 maka 1. 1 dikurang berarti ini alfanya lebih kecil dari 1. Maka 1 ditambah lebih kecil dari 1 berarti lebih kecil dari 2 jawabannya. Benar nggak, Meti? 1 ditambah yang lebih kecil dari 1 kan lebih kecil dari 2 kan? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, jadi ini saya masukkan ke sini lebih kecil dari 2. Ya, makanya ini lebih kecil dari 2 RT lah. Jadi saya nggak bisa bilang berapa gitu. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nomor 12. Oke. Sebanyak 18 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram benzena. Jadi sekarang pelarutnya benzena, teman-teman. Ya, jadi pelarut itu nggak selalu air ya. Bisa saja benzena, bisa yang lain. Larutan yang terbentuk mempunyai titik didih 1,8 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Berarti selisih titik didih pelarut sama larutan itu 1,8. Nah, selisihnya itu kan delta TB ya. Jadi ini delta TB-nya gitu ya. Delta TB-nya itu berarti 1,8 derajat Celcius. Nah, ketemu ya. Kemudian di sini, jika tetapan kenaikan titik didih molal, maka ini KB-nya. KB-nya sama dengan 3 derajat Celcius per molal. Pertanyaannya, berapa massa molekul relatif zat X? Jadi ini yang ditanyakan teman-teman. Jadi kita cari dulu molalitasnya ya. Maka rumusnya ini benzena itu pasti, kalau pelarutnya benzena itu pasti non elektrolit teman-teman ya. Karena benzena sendiri itu non elektrolit. Jadi sesuatu yang dilarutkan ke benzen itu pasti non elektrolit. 100%. Ya. Jadi kalau yang elektrolit itu adalah sesuatu yang dilarutkan ke dalam air. Contohnya garam dapur, asam, basa gitu. Jadi kalau pelarutnya selain air, anggap aja itu sudah pasti non elektrolit. Tapi kalau pelarutnya air, tidak semuanya elektrolit kan? Kalau gula dilarutkan dalam air kan non elektrolit juga. Demikian juga urea dan lain-lain. Oke. Nah, berarti ini rumusnya non elektrolit dong. Delta TB sama dengan KB kali M. Nggak ada I-nya kan? Nah, delta TB-nya tadi 1,8, KB-nya itu 3, M-nya berapa? Itu kita cari supaya dapat mol-nya, dapat MR-nya kan gitu. Maka dari sini dapatlah M-nya sama dengan 0,6. Nah, M itu kan molal itu sama dengan mol terlarut dibagi kilogram pelarut. Gitu kan ya rumusnya. Maka dari sini kita ketemu mol terlarutnya dong. Ya. Mol terlarutnya sama dengan molal kali 0,6 dikalikan dengan kilogram pelarut. Nah, pelarutnya kan benzen. Berapa kilo ini? 100 gram. 0,1 kilo. Maka menjadi 0,06 mol. Nah, dari sini kita bisa cari MR-nya si terlarut. MR itu sama dengan massa terlarut, gramnya terlarut dibagi molnya terlarut. Ya kan? Gramnya terlarut tadi di sini kan, zat X 18 gram dibagi 0,06 sama dengan 300. Ketemu jawabannya dodol. Nah, gini. Ya. Titik didih tertinggi. Nah, titik didih tertinggi, titik didih itu sifat koligatifnya kenaikan titik didih. Berarti titik didih tertinggi itu jumlah partikel terbesar. NaCl itu elektrolit kuat, maka jumlah partikelnya 0,1 molal kali 2.
Berarti 0,2 jumlah partikelnya. BaCl2 jumlah partikelnya ini garam juga nih, elektrolit kuat kali 3 ya, BaCl2. Maka ini 0,3 jumlah partikelnya. Ini non elektrolit, maka jumlah partikelnya ya bilangan itu sendiri. Ini elektrolit lemah, maka jumlah partikelnya lebih kecil dari 2 ya, kita bilang ini ya. Lebih kecil dari 2 jumlah partikelnya. Kita nggak bisa bilang sama dengan 2. Ini non elektrolit, maka jumlah partikelnya sama dengan 1. 0,1, maaf. Maka pertanyaan jumlah partikel terbesar itu titik didih tertinggi. Jawabannya B dong. Ya. Oke, yang ini 14 itu silakan kerjakan sendiri aja. Karena itu sama kayak soal-soal sebelumnya ya. Ini jadinya yang ditanya adalah berapa kenaikan titik didih berarti delta T B ya. Jadi 14 ini yang ditanya adalah delta TB sama dengan ini elektrolit ya, kuat. Maka KB kali M kali I. KB-nya berapa ini? KB-nya berarti 0,52. M-nya berapa? Cari dari sini. Ini molnya cari dulu ya. Berarti 0,1 ya kan molnya bagi 0,25. Kali I-nya. I-nya berapa? Karena ini garam, maka I-nya dianggap 3. Karena N-nya 3 kan? 3. Maka berapa dia? Silakan hitung sendiri jawabannya apa. Cari sendiri. Nah, nomor 15, ini yang ditanya adalah, nah ini, ditanya terurai sebanyak. Berarti alfanya ditanya teman-teman ya. Jadi kalau alfanya ditanya, berarti alfanya tidak dianggap 1 kan? Maka kita cari dulu. Ya bisa saja sih jawabannya 1, cuma ya kita cari dulu kan gitu. Nah, kita cari berarti ini kan membeku pada suhu, maka delta TF-nya langsung ketemu. Delta TF-nya itu 0 dikurang ini kan. Maka 1,448. Ya. Delta TF itu kan rumusnya TF0 dikurang TF. Nah, ini kan TF ya. Ini kan pelarutnya air. Titik bekunya air kan 0 derajat Celcius. 0 dikurang minus 1,448 ya positif 1,448. Jadi delta TF-nya itu, terus KF-nya segini. Pertanyaannya adalah alfanya. Nah, jadi ini elektrolit ya teman-teman. Delta TF sama dengan KF kali M kali I kan. Nah, delta TF-nya udah ketemu tadi. 1,448 sama dengan 1,86 kali M. M-nya 0,4 dikasih tahu kali I. Nah, I-nya yang kita cari. I-nya ini berapa? Tolong dihitung. 1,946 ya? Iya. 1,995 aja lah ya. Oke? 946 berarti 1,95. Nah, rumus I itu kan sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa kan ya. Yang ditanya alfanya. Nah, I-nya itu 1,95 sama dengan 1 tambah NaCl itu kan N-nya 2. 2 dikurang 1. 1 dikali alfa, ya alfanya. Maka alfa. Maka alfa sama dengan ya 0,95 kan ya. Nah, ini kan dalam bentuk desimal. Dalam bentuk persen, ya kalikan 100%. 95 kali 100%. Maka sama dengan 95%. Jawabannya dodol. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, teman-teman. Kalau elektrolit kuat, kalau nggak ditanya alfanya, atau nggak ditanya alfa, atau nggak diketahui alfa, maka anggap 1. Tapi kan ini ditanya alfanya, maka kita nggak boleh anggap 1 walaupun itu elektrolitnya kuat. Seperti itu ya. Oke, sip, mantap. Nah, nomor 16 ini silakan coba kerjakan kalian. Tadi sudah saya bahas kalau titik beku paling rendah bagaimana konsepnya, titik didih bagaimana konsepnya. Jadi nomor 16 silakan kalian kerjakan sendiri. Nomor 17 ini tinggal masukkan ke rumus. Ini urea kan, non elektrolit itu urea. Ini rumus urea teman-teman, CONH2 2 kali. V sama dengan MRT.
M-nya dapat dari sini dong, guys. 3/60 kali 1000 per 500 kali 2. Dapatlah kan? R-nya 0,082. R itu kan 0,082 ya. T-nya itu jangan lupa ubah ke Kelvin, 300 Kelvin. Nah, dapat ini. Jangan sendirilah. Tinggal cari M doang kamu. Ya. Nomor 18. Perhatikan gambar di samping, sebelum kesetimbangan terjadi, maka melalui membran semipermeabel terjadi perpindahan molekul. Ini kalian jawab dari definisi. Bergerak dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut yang lebih murni ke larutan yang lebih pekat. Berarti dia bergerak dari yang lebih encer ke yang lebih murni, kan? Iya, Pak. Jadi jawabannya apa? Dari 5% ke 20%, Pak. Oke. Jawabannya? X ke Y. Nah, pertanyaan saya kan di sini ada 2 komponen. Masih ada nggak air? Atau sudah dalam bentuk larutan gula? Sudah dalam bentuk larutan gula. Iya, berarti air itu tidak terjadi perpindahan dari X ke Y lagi. Perpindahannya air atau gula? Oh, ini gula ya? Oh, coba baca dulu definisinya lagi, yuk. Kenneth tadi. Peristiwa bergeraknya partikel dalam kurung molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Jadi partikelnya, Pak. Partikelnya. Air, partikel, atau molekul gitu kan? Iya, Pak. Dia bilangnya peristiwa bergerak ke partikel sih, Pak. Nah, pertanyaannya, membran semipermeabel bisa nggak partikel gula itu lewat atau cuma partikel air? Ayo. Karena ini perdebatan ya. Antara ini kan berarti kan maksudnya itu tadi. Kalian kan ini udah belajar di biologi juga kan? Kalian pakai air ya? Iya, Pak. Setahu saya di biologi air. Tapi nggak pakai pelarut. Nggak coba pakai larutan. Kalau pakai larutan gulanya lewat enggak? Itu loh pertanyaannya. Apa cuma airnya doang? Itu sebenarnya. Karena kalau airnya doang lewat ke sini, nah, coba nanti deh ya. Pak, saya cari di tempat lain katanya membran semipermeabel harus dilarutin zat larut, Pak. Kenapa? Bukan zat terlarut. Patah. Kenapa? Coba Membran semipermeabel harus dilalui oleh larutan yang pelarut, Pak. Oh, berarti Bukan terlarut. membran semipermeabel hanya bisa dilalui oleh partikel pelarut. Itu kan jawabanmu kan? Iya, Pak. Sumbernya dari mana, Nathanael? Sumbernya dari Wikipedia, Pak. Wikipedia. Ya udahlah. Berarti jawabannya A ya. Ya kita anggaplah dulu itu benar ya. Mudah-mudahan Wikipedia-nya itu infonya berasal dari sumber yang valid. Oke, berarti airnya yang bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah, tapi tetap ya dilihat dari konsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, jawabannya A ya. Menurut Wikipedia. Nanti coba saya cari literatur lagi gimana partikel terlarut, apakah bisa lewat apa enggak. Oke, thank you guys. 19 isotonis ini sama seperti soal yang tadi, ya kalian bisa cari sendiri ya teman-teman. Saya udah kasih tahu caranya tadi. 20 juga sama, jadi kalau kalian mau cari silakan dicari. Videonya ini bisa dipausekan nanti setelah saya upload, kalian bisa kerjain sendiri. Ini massa rumus terlarut, MR. Ini juga tadi udah ada soal yang kayak gini. Ya. 22. Perhatikan beberapa contoh penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan berikut. Desalinasi air laut menjadi air tawar. Ini pakai tekanan osmotik. Etilen glikol ditambahkan ke dalam cairan radiator mobil. Ini penurunan titik beku. Membuat cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini tekanan osmotik. Jadi gini teman-teman.
Cairan infus itu harus isotonis dengan darah, dengan cairan yang di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi kalau misalnya infus itu tidak isotonis dengan cairan yang di tubuh kita? Maka akan terjadi dua hal. Kalau tidak, pembuluh darah kita menggumpal, dia mengembang. Kalau nggak mengerut, dia mengembang. Itu berbahaya dong. Maka harus isotonis cairan yang diinfus dengan cairan yang ada di tubuh kita, supaya infusnya bisa masuk. Nah, ini kan berarti penggunaan tekanan osmotik. Nah, gitu. Nomor 3, garam dapur yang digunakan pada pembuatan es putar. Ini penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku 2 dan 4, jawabannya C. Nah, selanjutnya nomor 23. Ini tinggal masukkan rumus saja teman-teman ya. Sukrosa itu kan berarti dia non-elektrolit. V sama dengan MRT. Udah, M-nya dapat dari 9 bagi 180 per 0,1 kali 0,082 R-nya, T-nya 300. Ini harus 300 ya teman-teman. Akan MRT kan, jadi ininya harus 300. Jadi V sama dengan MRT. Nah, jadi M-nya dapat nanti sekian. Ini 0,082, T-nya harus 300. Karena harus dibuat dalam Kelvin, berarti tambah 273. Oke, nomor 24. Jika tekanan uap air murni 25 derajat Celcius adalah 24 mm Hg. Berarti ini punya air murni, berarti pelarut. P0 ya. Kemudian, ini urea, larutan urea 10% massa. Nah, gini teman-teman. Kalau kalian melihat ada dikasih tahu persen massanya, jadi langsung bagi 2 aja. Larutan urea itu pasti terdiri dari 2 bagian. Satunya terlarut, yaitu ureanya sendiri. Satunya pelarut, yaitu air. Karena kan larutan urea kan penyusunnya cuma 2. Urea dan air. Nah, katanya di sini ureanya 10%. Maka airnya ya 90%. Karena total itu pasti 100. Nah, kalau ada persentase kayak gini, teman-teman, kalian anggap aja persennya itu sama dengan gram. Jadi langsung kamu lembut aja 10 gram. Nggak masalah. Ini juga langsung buat aja 90 gram. Jadi kalau ada dibuat persen massa, anggap itu adalah gramnya. Bisa. Nanti ketemu jawabannya. Jadi kita akan cari P-nya. Jadi ditanya di sini adalah tekanan uap larutan. Berarti P-nya ditanya. Oke, saya jawab di bawah ini. Maka P sama dengan P0 kali XP, gitu kan ya. Maka P0-nya tadi 24 mm Hg. Dikali, nah, N pelarut. Nah, pelarutnya kan air ya. Jadi 90 gram. 90 gram dibagi MR-nya air 18. Mulai sekarang ingat, MR air 18. Sudah terhafalkan ya. Ini berarti 5 mol ya. Mol pelarutnya 5 mol. Nah, mol terlarutnya itu sama dengan 10 gram dibagi, karena persen tadi dianggap gram, bagi 60. Ini 0,17 ya. 0,17. 0,166 sih ya sebenarnya. Cuma dibulatkan 0,17 aja. Nah, jadi ini dimasukkan ke sini. Nah, urea itu kan non-elektrolit. Jadi rumus XP-nya itu ya non-elektrolit, yaitu NP. Maka XP sama dengan rumusnya NP bagi NT tambah NP. Kan gitu. Karena non-elektrolit. Nah, NP-nya tadi 5. NT-nya 0,17 tambah 5. Berarti ini sama dengan 5 dibagi 5,17. 0,96. 67 ya. Oke, berarti ini 0,967. Oke, 0,967 dikali 24. 23,20. 23,208 mm Hg. Memang nggak ada jawabannya yang persis.
Tapi kita anggap inilah ya. Karena lebih mendekati, teman-teman ya. 23,22. Nomor 46. Apabila ke dalam air dilarutkan gula, maka tekanan uap di atas permukaan air akan berkurang. Ini benar. Air mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada gula. Salah. Ini kan air itu pelarut. Katanya pelarut itu titik didihnya lebih tinggi daripada gula. Salah. Maka jawabannya C. 47. Konsentrasinya sama, titik didih gula lebih tinggi dari urea. Salah. Gula dan urea sama-sama non-elektrolit. Kalau sama-sama non-elektrolit, maka titik didihnya itu dengan catatan ya, konsentrasinya sama. Konsentrasi artinya molalitasnya sama. Maka titik didihnya itu sama, titik bekunya sama. Sampai tekanan uapnya bisa sama ya. Sebab gula mempunyai massa molar akan mR. Memang gula mR-nya lebih besar dari urea, benar. Berarti salah benar, Dodo.